Berikutnya yang kedua, serangan stroke. Kita mulai? Kita mulai ya. Tolong di awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang emergency yang kedua, bagaimana kita menangani pasien-pasien yang stroke berkali-kali ya. Kita tangani pasien di ruang ICU dan takdir Allah mereka mengalami kemajuan yang luar biasa. Stroke yang paling parah terjadi ketika pasien kita koma ya. Kalau dia ngorok, nah itu sudah berarti terblok saluran pernapasan. Lalu tangan kirinya bergerak-gerak sendiri di bawah pusarnya mengarah ke kemaluannya ya. Otomatis itu sudah pecah pembuluh darah ya. Jadi kita tahu dari kondisi pasien kita ya, sudah koma dia ya. Dia koma, lalu ngorok dia ya. Lalu juga dia tadi gerak-gerak sendiri tangan kirinya di bawah kemaluannya, di bawah pusarnya mengarah ke kemaluannya ya. Itu ciri-ciri pasien yang sudah kritis. Kita hanya punya waktu maksimal 8 jam ya. Maka kita hanya boleh pertama menekan titik ginjalnya saja dengan 2 jari kita ya. Dengan 2 jempol kita, titik sekitar ginjal, tekan. Tekan lagi gitu ya. Ya. Sekitar ginjalnya kita tekan. Tekan lagi dia. Ya. Otot dia. Ginjal ya. Sekitar ginjal kanan kiri, tekan lagi dia bersamaan. Sampai kapan? Tidak bisa kita tentukan sampai kapan ya. Titik emergency, pertolongan emergency, pertolongan yang tidak ada batasan waktu, dan pertolongan yang tidak bisa ditentukan waktu ya. Jadi sampai keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya ya. Tekan lagi, otot lagi bergantian, yang kanan, otot lagi yang kiri ya. Tekan lagi bersamaan, otot lagi yang kiri, otot lagi yang kanan bergantian ya. Atau otot yang kanan, lalu yang kiri bergantian. Tekan lagi bersamaan dan terus ya. Ya, ini tipe pertama, orang kena stroke yang paling parah, yang pecah pembuluh darah ya. Itu waktunya hanya 8 jam. Kita pun hanya boleh menekan titik ginjalnya saja. Otot lagi yang kanan ya, otot lagi yang kiri. Tidak bisa ditentukan batasan waktunya ya. Mungkin 1 jam terus bergantian sampai mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Maka sudah bersih pendarahan di otaknya. Insyaallah takdir Allah dia akan sadar dan normal. Yang kedua, stroke yang kedua, dia koma juga, pecah pembuluh darah ya. Ngorok juga dia ya. Tangan kanannya bergerak sendiri di bawah pusarnya mengarah ke kemaluannya ya. Biasanya dia bertahan bisa sampai 11 hari maksimal. 11 hari dia bisa bertahan maksimal ya. Dan Allah takdirkan biasanya meninggal di hari-hari ganjil ya. Meninggal di hari-hari ganjilnya. Maka sama, pertama tekan titik ginjalnya, otot lagi yang kanan, otot lagi yang kiri, tekan lagi ya. Boleh titik jantungnya ya. Ini titik jantungnya. Tadi pun yang pertama pun kalau sudah keluar darah boleh titik jantungnya ya. Lalu otak juga dikendorkan ya. Titik tensinya. Tekan lagi ginjalnya. Kanan kiri bersamaan. Otot lagi yang kanan, otot lagi yang kiri. Tekan lagi berulang ya. Titik dekat kiri titik jantungnya ya. Lalu dekat kanan tensi ke jantung juga ya. Tekan lagi bersamaan otot tengkuknya, tekan lagi bersamaan ya, sampai keluar darah dari mulutnya, hidungnya dan sebagainya. Kalau sudah keluar darah dari mulut dan hidungnya, itu berarti berita gembira. Totok lagi segera ya, totok lagi segera sampai semakin darah banyak yang keluar, maka akan bersih
pendarahan di otaknya, dan insya Allah dia akan selamat dan normal. Tekan lagi, totok lagi bergantian, ya, tekan lagi, titik jantungnya lagi, titik tensi, saluran jantung juga pihak kanan, ya, lalu tengkuknya lagi, bergantian berulang, ya. Kita punya waktu lebih banyak karena rata-rata tipe seperti ini dia bisa bertahan maksimal 11 hari, ya. Nah, sudah keluar darah sedikit, teruskan lagi besoknya, ya, teruskan lagi besoknya, terus lagi berulang, ya, bergantian sampai betul-betul bersih pendarahan di otaknya, maka insya Allah dia akan betul-betul sadar dan normal. Ya, ini yang tipe stroke yang kedua. Kalau yang ketiga, dia kena stroke saja, tidak koma, dia masih sadar, ya. Rata-rata itu dengan izin Allah, satu kali kita totok dia langsung bisa bergerak normal kembali. Titiknya biasa, ya, dekat kanan. Kalau organ kanan ini yang stroke tapi dia tidak koma, ya. Fokusnya ini titik tensi, ini kemana-mana, ya. Dia kena organ kanan, lumpuh separuh badannya, tangan kanannya lemah, kakinya pun lemah, ya. Untuk yang ke tangan, cari bagian yang paling tebal, bagian yang paling terasa, ya. Dia di antara ini, tengah-tengah ini, ya. Bagian yang paling tebal, paling terasa, yang paling menyumbat, yang paling sakit dia rasa kalau pas kita tekan di situ, ya. Seperti jaring laba-laba ketekan di satu titik, maka semua jaring akan ketarik. Orang kena stroke ketekan di titik simpul ini, maka lidahnya ketarik, ya, lebih pendek, bicara jadi cadel, ya, saraf mata pun ketarik, dia terkadang tidak bisa menjamkan matanya, mulutnya pun ketarik jadi miring dan sebagainya, pipinya pun jadi kebas dan sebagainya, ya, tangannya pun lumpuh, kakinya pun lumpuh. Seperti analogi jaring laba-laba ketekan di satu titik, semuanya kena efek. Solusinya bagaimana? Lepaskan simpul yang ketekan tadi, artinya apa? Diurai perlemakan yang menekan saraf itu. Ketika sudah kita urai perlemakan yang menekan saraf tadi, yang menekan simpul jaring laba-laba tadi, kendor dia, maka otomatis tangannya bisa bergerak kembali, lidahnya bisa bicara, tadi cadelnya sudah bisa hilang, ya, normal kembali dia bicara, lalu mulutnya pun insya Allah bisa langsung normal kembali, ya, dan matanya pun insya Allah bisa dia langsung tutup, dia kedipkan normal kembali, ya. Ini kalau dia tidak koma, ya. Rata-rata takdir Allah dengan izin Allah, satu kali totok dia bisa langsung normal. Hal yang ke kaki, dicari penyumbatan yang ke kaki. Sebagian besar pasien kita penyumbatan di kakinya itu sebagian besar dia masalah di lumbar kelima, ya. Jadi bagian yang paling bawah, sebagian besar, ya, dia kena di lumbar kelima. Kita tekan, cari cirinya apa? Cirinya dia sangat cekung tapi sangat tebal. Ini tidak ada karena tidak stroke, ya. Dia sangat cekung tapi ini terasa, ya, sedikit terasa. Nah, ini lebih dalam nih, saya tekan, ya. Ada sedikit penyumbatan tapi tidak setebal dibanding pasien kita yang stroke, karena beliau tidak stroke, ya. Tapi bisa kita deteksi, bisa, di sini ada masalah, ya. Bisa terdeteksi ada masalah, ya. Buktinya apa? Ya, dia cekung, ya. Terkadang di sini sekitar lumbar 4, ya, bisa terjadi sekitar lumbar 4, ya. Bisa ada yang di antara ginjal sama pinggul, ada, dia di sekitar lumbar 3 ada, ya. Jadi nggak bisa dipastikan. Setiap pasien kita, kalau ke tangan bisa kita pastikan sekitar ini, tapi kalau ke kaki bisa kita temukan hanya di lumbar 5 saja. Ada pasien kita lumbar 3 dan 4 ada, ya, yang kita beri di pelatihan itu ada sekitar lumbar 3 dan 4, ya. Jadi masing-masing pasien berbeda-beda. Ini untuk ke kaki, ya. Lumbar 5, bisa lumbar 3, bisa lumbar 4 dan sebagainya. Ya, ini penanganan stroke. Jika dia tidak koma, ya, sadar dia, lalu hanya lumpuh separuh badan dan tidak bisa bicara, itu boleh dengan general treatment dulu, dikendorkan semua, ya. Sudah itu baru fokus di titik penyumbatannya tadi. Kalau dia koma, ya, emergency tadi, kita lewati tindakan general treatment, jadi langsung fokus pada titik emergency, ya. Kalau dia kena stroke masih sadar,
tidak perlu emergency, maka sebaiknya general treatment dulu. General treatment kendalikan semua, baru fokus pada titik stroke-nya. Ya, demikian penanganan stroke, baik yang emergency, koma, ya tidak sadarkan diri, maupun yang tidak emergency, ya dia sadar tapi lumpuh separuh badannya, insya Allah bisa diatasi juga. Demikian untuk penanganan stroke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.